Pagi ini saya bersama Kang Indra sedang mengikuti aktivitas lutung merah ya, atau lebih dikenal dengan istilah maroon leaf monkey. Ini dari Presbytis rubicunda. Untuk mengamati lutung merah ini memang enaknya di pagi hari ya, jam 6 pagi sampai jam 10. Jadi kita dari camp bisa berangkat subuh sampai ke lokasi, atau sore hari. Lutung merah ini masuk dalam genus Presbytis. Kita tahu kalau melihat buku taksonomi primata, genus Presbytis ini ada beberapa jenis ya, mungkin 10 sampai 12 jenis. Tapi kalau ditambah subspesies mungkin 20 subspesies atau lebih. Nah, untuk lutung merah ini unik karena di dunia ini hanya ada di Pulau Borneo. Kalau di Kaltim dia ada di sekitar selatan Mahakam maupun di utara Mahakam. Nah, saya berada di utara Mahakam. Mungkin informasi yang berikutnya tentang bagaimana sih keberadaan distribusi lutung merah ini. Lutung merah ini kategori langka ya, karena memang statusnya dilindungi. Sebenarnya penyebab kelangkaannya itu mungkin karena penyebarannya cukup terbatas ya di dunia ini. Yang jenis lutung merah rubicunda ini hanya ada di Pulau Borneo saja. Kemudian kalau hasil pengalaman saya dan pengalaman beberapa tim melihat distribusi sebaran lutung merah ini cukup luas areal penyebarannya. Jadi kita bisa menemukan lutung merah ini di hutan primer, hutan yang masih bagus, kemudian pohon pakannya banyak. Tapi juga kita bisa menemukan lutung merah ini di hutan sekunder ya. Di hutan sekunder itu hutan yang memang bekas penebangan atau bekas kebakaran itu masih ada lutung merah. Bahkan di hutan tanaman industri. Kalau melihat ini ya, kita lihat juga Indra yang sedang mengamati. Kalau melihat sebaran lainnya, bahkan lutung merah itu juga bisa ketemui di area reklamasi pasca tambang. Jadi di pohon-pohon sengon itu yang ditanam di kawasan reklamasi pasca tambang, lutung merah masih bisa kita temui. Di HTI pun yang mengembangkan pohon sengon itu masih bisa kita temui, sehingga memang lutung merah ini cukup adaptif ya, karena memang dia bisa adaptasi dengan berbagai sumber makanan ya. Secara umum kalau di hutan primer atau hutan yang bagus, 60% lutung merah makan buah, 30% makan mungkin bunga ya kan, kemudian makan pucuk sisanya. Tetapi manakala tidak sedang musim buah, misal biasa bulan Juni, Juli, Agustus itu di Borneo musim kering, tidak sedang musim buah, itu adaptasinya berubah. Hampir 80% lutung merah ini dia makan daun, kemudian makan bunga, karena memang tidak tersedia buah. Jadi mungkin karena kemampuan adaptasi lutung merah ini yang luar biasa ya, sehingga kita masih menjumpai lutung merah di beberapa tempat. Bahkan ya karena lutung merah ini hidup berkelompok ya, dia berkeluarga, kemudian tinggal di suatu tempat. Bahkan kami bisa mengikuti terus menerus, karena kayak di tempat ini kita ingin ngikutin lutung merah atau kita ingin melihat lutung merah ya tinggal datang ke tempat ini pagi-pagi, kemudian kita mengikuti pergerakannya.
Jadi dia juga sebetulnya manakala habitatnya bagus, pakan tersedia cukup baik, ya kelompok-kelompok lutung merah ini akan berada di tempat-tempat itu saja, ya kan? Artinya pergerakannya tidak terlalu jauh. Masih ngamatin lutung merah. Jadi memang lutung merah ini hidup secara berkelompok ya. Jadi dalam satu pohon atau dalam beberapa pohon dia hidup secara berkelompok. Ya jumlah kelompoknya sih sekitar ada berapa ekor dah yang di sini, Indra? Ini Pak yang tadi juga. Oke. Nah kalau di sini katanya ada 7 ekor kan dalam satu kelompoknya, tapi sebetulnya lebih juga. Ada beberapa penelitian yang dalam satu kelompok lebih dari 10 ekor. Itu ada jantan, ada betina, ada remaja, ada bayi. Nah yang unik nih untuk yang induk ya atau betina dewasa biasanya mudah untuk dibedakan karena biasanya dia gendong bayi. Nah warna anaknya ini, warna bayinya ini agak berbeda. Ya. Nah, di sini ada berapa bayi yang udah saya ambil gambarnya? Tadi ada 2 Pak. Ada 2. Iya, ada 2 yang masih warnanya masih kuning kemasan. Ada 2. Ya dari hasil pengamatan Indra ini di sini ada 2 bayi ya kan di bawah induknya ya kan. Nanti coba kita lihat. Ada nggak? Coba lihat. Oh iya. Iya. 2 ya, satu keluarga 2 bayi. Tapi ada juga yang sudah merah, bulunya sudah mulai berganti gitu. Bulunya udah mulai berganti. Ya memang untuk bayinya ini rada unik karena warnanya beda, lebih terang, lebih kuning mungkin ya. Tapi menjelang dewasa warnanya ini berubah juga ngikutin dewasa warna merah. Tapi kalau secara umum kalau melihat perilakunya ya kadang lucu juga ya. Jadi si induk ini yang bawa anak kadang nitipin tuh bayinya sama kakaknya kah, atau sama abangnya atau sama jantan dewasa, dan menitipkan bayi oleh induk terhadap lutung merah yang lain ini buat saya cukup unik ya, bagaimana mereka hidup dalam berkelompok, dalam berkeluarga, kemudian saling menjaga. Jadi mungkin pola hidup ini juga yang lutung merah ini memang bisa bertahan ya. Jadi selain makannya dia cukup generalis ya, buah, kemudian daun, pucuk, bunga, juga ya memang terkadang juga lutung di dalam habitat rusak dia juga bergerak di atas permukaan tanah. Jadi kenapa harus bergerak di atas permukaan tanah? Mungkin potensi makan di atas permukaan tanah juga lebih banyak, khususnya di habitat yang terdegradasi. Jadi lutung ini juga tidak hanya hidup di atas pohon, manakala habitat rusak dia juga terestrial. Makanya itu kenapa kita masih bisa menemukan lutung-lutung merah di beberapa kelompok hutan di Borneo ini. Setelah melihat gambaran tadi tentang lutung merah, tentu kita ingin mengetahui sebetulnya bagaimana ancamannya dan bagaimana strategi konservasinya. Tentu ancaman yang paling banyak terjadi di lutung merah adalah ya konversi habitat maupun perburuan. Tapi memang di beberapa tempat juga ada lutung merah yang bergerak ke atas permukaan tanah, dia bergerak terestrial. Nah, saat bergerak ke permukaan tanah, bergerak terestrial, tentu akan mendapat ancaman ya dari predator lain, misal dari kelompok kucing hutan. Tapi dia harus bergerak di atas permukaan tanah manakala habitatnya rusak, manakala hutannya rusak. Bergerak di atas permukaan tanah karena memang tajuknya tidak saling terkoneksi sehingga dia kelompoknya bergerak. Tapi di sisi lain juga di atas permukaan tanah mungkin
banyak sumber-sumber pakan yang bisa dijadikan alternatif oleh kelompok lutung merah ini. Lalu bagaimana sih strategi konservasinya? Ini pertanyaan penting juga buat kita, khususnya tentang keberadaan lutung merah ini. Kalau lihat dari gambaran film atau cuplikan-cuplikan film tadi, tidak rumit sebetulnya untuk konservasi lutung merah ini. Yang pertama, kita jaga lutung merah di habitatnya, tentunya kita lindungi habitatnya. Kemudian yang kedua, karena lutung merah ini juga dia cukup generalis, dia bisa berada di beberapa tempat, dia bisa berada di mana saja. Misal saat lutung merah berada di kawasan pertambangan, ya jamin bahwa ketersediaan pakannya cukup bagus. Lindungi keberadaan lutung merah ini meskipun di kawasan reklamasi. Atau saat di perkebunan sawit, kadang dia berada di beberapa kelompok-kelompok hutan terfragmentasi ya, di sawit maupun di HTI. Maka kelompok hutan terfragmentasi itu dijaga, kemudian dilindungi. Kemudian juga mungkin sosialisasi dan penyuluhan, karena di beberapa kasus juga ada lutung merah masuk ke kebun masyarakat ya, memakan beberapa produk pertanian. Jadi ini juga harus jadi concern buat kita. Tapi harus diingat ya, prinsip dasar untuk konservasi primata itu tentunya melindungi di dalam habitatnya, melindungi dari kerusakan habitat, melindungi dari habitat yang terbakar, melindungi dari habitatnya yang didatangi banyak perburuan. Jadi melindungi habitat itu sangat penting, khususnya dalam pelindungan primata, termasuk kelompok lutung merah ini. Salam lestari.